Shalom, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Memvel. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Oke, baik. Peserta didik yang diberkati Tuhan, di hadapan kalian atau di layar HP atau laptop kalian sekarang ada kontak media sosial saya, kemudian ada channel saya. Silakan ya, jika ada hal yang berkaitan dengan materi yang belum kalian pahami, boleh ditanya, boleh kita sharing di grup atau boleh chat pribadi ya. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe ya untuk channel supaya kalian dapat mengetahui setiap pembelajaran atau video pembelajaran yang akan saya posting. Baik, kita masuk pada bab 3 untuk materi pendidikan agama Kristen di kelas 9 dengan judul Gereja yang Hidup di Dunia. Nah, literasi COVID-19 dulu ya. Oke, mari bersama-sama kita lawan dan kita perangi COVID-19 ini dengan cara terus mengikuti protokol kesehatan ya. Kemanapun kalian pergi, selama belum penting, silakan stay home dan tolong selalu cuci tangan kalian. Dan ketika bepergian, jangan lupa untuk terus memakai masker. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ajak kita dulu berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan, kami tetap menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami semua. Saat ini Bapak, kami hendak belajar untuk pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 9. Tuhan Yesus, tolong kami semua, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti video pembelajaran yang akan kami tonton saat ini. Bahkan ketika ada tugas yang diberikan, kami dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kiranya kecerdasan, kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi bab 3 saat ini adalah yang pertama, menyebutkan tugas gereja yang bersekutu dan melayani dan menunjukkan kaitan dari kedua tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Kedua, menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Ketiga, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Keempat, menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Kelima, menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima secara positif oleh masyarakat sekitar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama pada materi bab 3 saat ini. Jadi untuk informasi, materi bab 3 ini untuk 4 kali pertemuan ya. Oke. Literasi dan untuk bahan Alkitab kita pada materi ini ada pada Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47, Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 6, 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Dan yang hendak saya bacakan adalah Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa saja kegiatan di gerejamu? Kira-kira apa kegiatan di gerejamu? Ya. Ibadah pada hari Minggu? Paduan suara untuk remaja? Ya. Atau latihan core, vokal group?
atau doa puasa setiap hari Jumat, atau ibadah padang, ya, ibadah alam terbuka, ya. Apa saja kegiatan di gerejamu, ya. Tentu ada begitu banyak kegiatan di gerejamu, ya. Sangat disayangkan, ada gereja yang tidak mengembangkan kreativitasnya untuk menghadirkan program-program untuk orang muda dan remaja. Kegiatan-kegiatan yang disediakan hanyalah persekutuan remaja berupa kebaktian remaja, persekutuan doa, vokal grup, dan kegiatan-kegiatan sejenis itu. Di zaman modern sekarang ini, gereja harus melakukan introspeksi diri dan lebih banyak memberikan perhatian kepada orang-orang mudanya, sebab mereka lah masa depan gereja. Gereja jangan sampai kalah dengan dunia yang begitu banyak menyediakan tawaran bagi orang muda dan gereja. Jujur atau tidak, banyak anak muda dan remaja kadang bosan dan jenuh untuk hadir dalam persekutuan ibadah. Benar atau tidak? Iya, jawabannya ada dalam hati kalian, ya. Jadi oleh karena itu gereja jangan bisa kalah, jangan sampai kalah dengan dunia. Gereja harus mampu merangkul para anak muda, para remaja. Bagaimana dengan caranya? Ya, bagaimana cara gereja? Gereja yang hidup di dunia. Siapa gereja? Ya, bab sebelumnya kita sudah pelajari siapa gereja. Gereja adalah gereja adalah kalian, para remaja. Oleh karena itu, apa yang harus kalian, apa yang harus remaja lakukan yang hidup di dunia? Sebagai gereja, apa yang harus kalian lakukan ketika hidup di dunia? Sesuai dengan materi kita sebelumnya, kita ada gereja. Jadi bagaimana sikap kita sebagai seorang remaja Kristen di tengah dunia ini? Sebagai gereja yang hidup harus menjadi, yang pertama, gereja yang memberitakan. Kedua, gereja yang bersekutu. Ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan. Gereja yang memberitakan. Ya. Apakah berkhotbah? Memberitakan, menurut KBBI, memberitakan berasal dari kata berita yang artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, memberitakan artinya mengabarkan, melaporkan tentang peristiwa atau kejadian yang hangat. Dalam bahasa Yunani, memberitakan berarti kerugma. Artinya, pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan wewenang khusus untuk melakukannya. Ya, seperti pendeta, penginjil, penatua, majelis, dan lain sebagainya. Kerugma sendiri berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan ketika menyampaikan berita-berita penting. Pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja? Ya, ketika kalian pergi ke gereja pada hari Minggu, pemberitaan seperti apa yang kalian dengarkan di gereja? Dalam contoh dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, kita melihat bahwa Petrus memberitakan tentang siapa Yesus itu dan apa makna kehidupan, kematian dan kebangkitannya di dalam kebaktian-kebaktian kita sekarang. Mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan dan lain-lain. Sebagai remaja Kristen,
Pemberitaan yang dilakukan tidak hanya cukup sampai pada pemberitaan ketika mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan di gereja, tetapi juga mengingatkan teman untuk tidak menyontek, tidak bolos, tidak berbohong, tidak malas ke gereja, dan lain sebagainya adalah bentuk dari kerukma. Ya, ini adalah jemaat Kristen mula-mula, ya. Mereka menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani leiturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Nah, ini untuk ibadah di gereja Katolik, ya. Tentu berbeda bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana dengan ibadah yang kita lakukan di gereja sekarang, ya. Ini di gereja Katolik Roma, Ekaristi atau perjamuan kudus sangat ditekankan. Ekaristi adalah puncak ibadah di dalam gereja ini. Perjamuan kudus dirayakan setiap minggu untuk memperingati kurban Yesus Kristus. Sebaliknya, ya, ini di gereja-gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Sebagian besar waktu dalam kebaktian diberikan kepada pemberitaan firman, sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 30-45 menit dari kebaktiannya untuk khotbah. Khotbah menjadi puncak dari seluruh isi kebaktian. Itulah sebabnya studi tentang berkhotbah atau homiletik menjadi sangat penting. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh karena berkembangnya pemahaman tentang arti liturgi yang dimiliki oleh masing-masing gereja. Ya, gereja yang bersekutu. Menurut KBBI, bersekutu berasal dari kata sekutu yang artinya kawan. Jadi bersekutu artinya berserikat atau menggabungkan diri dengan orang lain. Dalam bahasa Yunani yaitu koinonia, yang berarti persekutuan. Koinonia berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Jadi, koinonia berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, ya, seperti yang digambarkan oleh jemaat perdana. Sebagai remaja Kristen harus bisa aktif dalam persekutuan, terlebih khusus dapat menerapkan arti koinonia yang sesungguhnya seperti jemaat perdana di mana mereka mengumpulkan kepunyaan bersama lalu membagi-bagikan. Kiranya remaja Kristen bisa peka menyikapi keadaan bagi mereka yang berkekurangan. Gereja yang tidak membeda-bedakan. Kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan cukup pula. Tidak ada pembeda-bedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, Yahudi dan Yunani, kelas, hamba dan orang merdeka, maupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kini dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Ya, jadi
di dalam gereja kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Di dalam masyarakat kita masih sering menemukan orang-orang yang menjauhkan diri dari orang lain yang dianggap tidak setara atau sederajat dengannya. Nah, sebenarnya dalam gereja tidak boleh terjadi hal-hal seperti itu. Baik dia kaya atau miskin, ya. Ataupun kita berbeda suku, apapun sukunya, kita tetap satu di dalam gereja. Warna kulit hitam atau putih, kita tetap satu di dalam gereja. Masih banyak seringkali terjadi orang menghina dan melecehkan sesamanya berdasarkan perbedaan-perbedaan ras dan kelompok etnis. Padahal kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Maka persekutuan gereja mestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan, dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Sebagai remaja Kristen harus bisa menjadi gereja yang tidak membeda-bedakan dalam kehidupan setiap hari. Karena kasih Yesus telah memperdamaikan kita semua, sehingga semua batasan-batasan yang ada tak ada lagi di antara kita, karena kita semua sama di mata Tuhan. Kisah pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Ya, jadi mari kita saksikan bagaimana kisah pendeta Dr. Martin Luther King. Martin Luther King lahir pada tahun 1929 sampai 1968. Seorang pendeta gereja baptis, adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, karena mereka adalah keturunan budak. Pada masa itu, orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih. Gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka. Ada gereja-gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Pada suatu malam yang dingin di kota Montgomery, Alabama, Amerika Serikat, pada bulan Desember 1955, Rosa Parks, seorang perempuan kulit hitam, menolak untuk menyerahkan kursinya di bus kepada orang kulit putih yang baru naik. Parks ditahan dan didenda $10. Hal ini kemudian memicu gerakan anti-diskriminasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat. Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Rumahnya beberapa kali dibom orang yang membenci dia. Namun King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak-hak mereka yang setara. Bagaimana pendeta King dapat memperoleh kekuatan yang begitu hebat? Ternyata dalam hidupnya pendeta King sangat tekun berdoa. Dalam sebuah doanya yang lain, pendeta King mengatakan, "Tuhan, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku, dan berilah aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku." Prinsip anti kekerasan yang diperlakukan pendeta King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Tentu tidak mudah memperlakukan ajaran ini di dalam kehidupan kita. Pendeta King dibunuh 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Namun menjelang ajalnya, King berkata, "Saya memaafkan orang itu." Perjuangan pendeta King pada tahun 1950-an hingga 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih dan Afrika, terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat.
Itu terjadi pada tahun 2008. Semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila Pendeta King tidak berjuang untuk hak-hak asasi orang-orang kulit hitam. Ini pun tidak mungkin terjadi apabila Pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus. Ya, hal positif yang bisa kita ambil dalam kisah perjuangan Pendeta King adalah dalam hidupnya, Pendeta King sangat tekun berdoa. Ia selalu datang kepada Tuhan dan berusaha semampu dan sekuat ia untuk dapat melakukan setiap firman yang sudah ia dengarkan dan ia lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Kesimpulan, kita telah melihat dalam bab 2 bahwa gereja tidak hadir hanya untuk dirinya sendiri. Dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja, yaitu liturgia, kerugma, dan koinonia. Ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri, pemberitaan, dan persekutuan. Kita sudah melihat bahwa ketiga kegiatan ini saling terjalin erat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Gereja haruslah memberitakan Yesus Kristus yang menebus kita dan mempersatukan kita. Persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita, bukan hanya dengan sesama orang Kristen, tetapi juga dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Ya, oke. Untuk uji kompetensi pengetahuan di bab 3 ini ada 5 nomor. Ya, silakan kalian baca. Di LKS juga nanti akan membagikan. Kemudian pilihan ganda untuk uji kompetensi pengetahuan Mem tidak sampaikan di video ini, tetapi nanti bisa kalian lihat di LKS. Begitu juga dengan uji kompetensi keterampilan, ya ada 3 nomor. Kemudian yang terakhir untuk uji kompetensi keterampilan itu ada tugas 2. Kalian menceritakan secara singkat ya tentang kisah perjuangan Pendeta Dr. Martin Luther King. Ya, silakan kalian ceritakan secara singkat, menggunakan bahasamu, menggunakan pikiranmu. Boleh setelah selesai kalian dengarkan cerita dalam video tadi ini, boleh kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian di akhir cerita singkat kalian itu silakan berikan pendapat. Ya, berikan pendapat tentang kisah Pendeta Dr. Martin Luther King. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kami sudah boleh selesai belajar melalui video pembelajaran. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberkati kehidupan kami. Bahkan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kecerdasan akan menjadi bagian kami sehingga kami mampu mengerti dan memahami materi pada hari ini, meskipun kami tidak sempat, bahkan belum bisa bertatap muka karena pandemik yang sedang terjadi saat ini. Tapi Tuhan kiranya akan terus memberkati sehingga semuanya ini boleh berlalu, kami semua boleh kembali beraktivitas di sekolah seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.